Semua masuk ke desa. Perintah seorang punggawa sambil ia memutar kudanya melupakan seekor kuda yang baru saja dilihatnya. Ada kerusuhan di desa ini. Punggawa Singosari itu menahan langkahnya sebelum ia masuk lebih dalam. Ada suara tembang. Satu regu prajurit yang baru datang itu kini saling memandang. Mereka hampir tidak percaya mendengar suara tembang yang mengalun di tengah jerit orang dan isak tangis yang sambung menyambung. Kali ini benar-benar kidung kematian yang terdengar. Sang punggawa sempat terhanyut sebentar, namun tiba-tiba tersentak ketika ia dikejutkan oleh sesuatu yang kini berkelebat di depannya. "Tunggu!" teriak punggawa itu menghentikan lari orang yang baru lewat itu. "Siapa kau? Dan mau pergi kemana?" "Aku orang Mameling, Gusti. Aku akan menjemput biongku dan membawanya keluar dari desa ini." Wajahnya tidak terlihat dengan jelas karena tertutup caping yang lebar. "Buka capingmu." Dengan sangat berhati-hati, orang itu kemudian membuka capingnya. Nampak wajah yang kuyu seperti kurang tidur. Mata orang itu merah dengan tulang rahang yang terlihat keras. Tubuh orang bercaping itu tidak terlalu besar, bahkan sedikit kurus namun kekar. Otot-ototnya terlihat dengan jelas. Warna kulitnya hitam dan juga tidak beralas kaki. "Mengapa malam-malam begini kau memakai caping?" tanya punggawa itu. "Tadi hujan gerimis, Gusti. Saat aku hendak mengatur air di sawah." "Apa yang terjadi di desa ini?" "Kami diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal, Gusti." "Dari mana datangnya mereka?" "Dari utara, Gusti." "Utara?" Kening punggawa itu mengerut tidak percaya. Pandangan matanya menyapu sekeliling untuk yang kesekian kalinya. Dan tiba-tiba darahnya menggelegak ketika melihat sekelebat panji berlambang sebuah kerajaan yang berkibar di antara kobaran api. Panji itu dibawa oleh seorang yang berkuda dengan pakaian dari suatu daerah yang sangat dikenalnya. Dan betapa terkejutnya sang punggawa itu ketika ia memutar kembali kepalanya ke arah yang semula. Orang yang bercaping itu kini telah tidak ada lagi di tempatnya. "Berdebah! Mereka adalah orang-orang dari gelang-gelang. Ayo semuanya bergerak, selamatkan desa ini. Tumpas pemberontak dari gelang-gelang itu." Kudanya kemudian melompat memasuki desa. Sementara di belakangnya seekor kuda berlari meninggalkan sebatang pohon besar 25 langkah di kiri tugu perbatasan desa Mambeling. Perintah punggawa itu kemudian disambut dengan teriakan yang berapi-api dan juga semangat yang berkobar-kobar dari pasukannya. Sekelompok prajurit itu kemudian segera melupakan suara kidung aneh dan seseorang yang baru saja mereka pergoki. 1000 tanda tanya belum sempat terjawab dalam ketakjuban itu, kemudian tiba-tiba terhenti, tertutup oleh suara berang prajurit gelang-gelang yang menyerangnya dari sisi kanan. Mereka muncul di antara remang-remang cahaya api. Pasukan Singosari kemudian dengan sigap menghadapinya. Dihunusnya senjata masing-masing dan langsung melibatkan diri dengan prajurit jaga perbatasan utara Mambeling untuk menghadapi musuh dari gelang-gelang itu. Sementara itu, di belakang peperangan, kobaran api kini merayapi bilik bambu rumah Nyi Ranti. Keringatnya kini semakin deras membasahi kemben. Udara sejuk di desa itu kini telah tidak ada lagi yang tersisa. Beberapa bagian atap rumahnya kini mulai berlubang akibat lapisan-lapisan ijuknya banyak yang terbakar. Hawa panas kini memberi ruangan dan asapnya telah membuat sesak di dada Nyi Ranti. Nyi Ranti kemudian menoleh ke kamar tidur anaknya. Dilihatnya lidah api itu kini mulai menjilat tempat pembaringan anak satu-satunya itu. "Ger anakku,
Nyiranti kini melompat dari duduknya dan kemudian berlari. Matanya tidak menangkap sebatang anak panah yang berkecepatan tinggi kini melesat menyelinap di antara dinding bambu yang telah koyak. Pada akhirnya, sebatang anak panah itu menghajarnya hanya sepersekian kejap sebelum ia berhasil menyentuh kaki anaknya. Anak panah nyasar itu menembus dada hingga melubangi kulit punggung Nyiranti. Racun dari ujung runcingnya bekerja dengan cepat mengendarai aliran darah dan langsung menuju ke jantungnya. Sang penembang Kidung hijrah ke Jinelaya itu kemudian meninggalkan raganya yang masih memeluk erat kaki anaknya. Wajahnya dengan cepat memucat sebelum akhirnya membiru akibat racun. Tidak lagi tubuhnya kini merasakan panas atau dingin duniawi. Yang ada hanya kepasrahan menuju surga yang putih. Di sana ada senyum Kanjeng Romo Galih yang menyambutnya. Ia membuka tangan menyambut kedatangan belahan jiwanya itu. Kedua orang tua Galih rupanya ingin tetap bersama, apalagi di alam kelanggengan itu. Keduanya kini mempunyai keyakinan yang sama, kebajikan yang sama, kemurahan hati yang sama, dan juga kebijaksanaan yang sama. Ia meninggalkan alam Singosari dan segenap isinya yang bersimpuh memohonkan ampun dari Dewata. Galih kini terbangun dari tidurnya. Yong, bangun Yong. Bangun Yong, rumah kita terbakar. Galih kini menggoncang-goncang bahu Nyiranti sambil berusaha melepaskan betisnya dari genggaman erat jemari ibunya dan terkejut ketika melihat sebatang anak panah kini telah menancap di dada biungnya. Galih berteriak histeris dan sangat keras. Suaranya kini menggetarkan dinding rumahnya yang telah tercapik-capik api. Tidak seorang pun yang mendengarnya. Tidak juga biungnya yang sudah berpeluk mesra dengan suaminya di alam nirwana. Suaranya kini terbungkus riuh peperangan dan titir bambu serta jerit orang yang ketakutan. Sementara itu, di luar rumah Nyiranti, sebagian besar perempuan, anak-anak dan orang tua mulai pergi mengungsi. Mereka berbondong-bondong dengan puluhan obor tergopoh-gopoh menuju pusat kota Raja Singosari. Di tengah derai tangis dan wajah-wajah yang penuh ketakutan, orang-orang yang tidak berdosa itu terus berlari. Yang terluka parah digendong, bahkan mengendarai kuda atau naik gerobak sapi. Tidak sempat lagi mereka menyelamatkan harta bendanya, selain hanya beberapa saja yang sempat ia raih dan dimasukkan ke dalam bungkusan kantong kulit kambing atau ditumbuk ke dalam keranjang pikulan. Suara pilu orang minta tolong dan rintih ketakutan tidak juga berhenti. Titir bambu betung dari atas menara disambut bunyi kentongan yang bertalu-talu di tengah-tengah tangis perempuan dan anak-anak kecil yang kini semakin menjadi-jadi. Di dalam rumahnya yang hampir roboh, Galih kemudian melompat dari tempat tidurnya. Matanya hampir tidak percaya ketika melihat kitab milik biongnya kini bergetar-getar. Kitab itu bergerak-gerak sendiri dan mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan. Ia mewakili roh dan rasa sang ibu yang ingin memeluk anaknya untuk yang terakhir kalinya. Sepasang tangan mungil Galih dengan sigap kini menyambar kitab itu dan memeluknya. Setelah itu diraihnya kantong kulit kambing, gunungan tempat dari kitab itu. Tubuh Galih kini gemetar terus-menerus ketika menatap senyum dari ibunya. Ingin disimpannya senyum itu dalam-dalam di dalam hatinya, dan ada perbincangan batin di antara keduanya yang tidak mampu ditangkap oleh makhluk yang lain. Maafkan aku Yong, bisiknya terakhir kali seakan didengar oleh biungnya. Tidak lama kemudian, anak kecil itu berlari tidak tahu arah mana yang harus dituju setelah kelelahan membangunkan biungnya yang juga tidak kunjung membuka matanya. Anak tanpa dosa itu tidak mengerti bahwa biungnya telah kembali ke dalam pelukan maha bijaksana di atas nirwana sana. Galih terus berlari di tengah kobaran api yang seakan mengejarnya dan terus berteriak di sela-sela isak tangisnya. Tidak jelas apa yang diucapkan dari mulut mungilnya itu. Sambil menerobos barisan pengungsi di tengah berkecamuknya pembantaian yang tidak berkesudahan, kitab biungnya
yang telah dimasukkan ke dalam kantong kulit kambing itu kemudian didekapnya dengan sangat erat. Jika aku sudah besar dan kuat, pasti akan kugendong Piyong menjauh dari kobaran api. Satu hal yang masih ada dalam ingatannya adalah rumah paman dan bibinya yang sangat menyayanginya. Aku akan minta tolong pada paman untuk menggendong Piyong. Kini rumah pamannya tinggal 2 kilo lagi. Dilebarkannya langkah-langkah kaki kecilnya, tidak lagi dirasa serpian arang yang terinjak di bawahnya. Tanah basah kini telah menutup luka-luka di telapak kakinya, dan itu telah merupakan rasa perih Galih. Akhirnya Galih sampai di tempat yang ia tuju. Ketika memasuki halaman, dilihatnya setengah atap rumah pamannya kini telah roboh menimpa lubung padi yang menempel pada dinding bambu di sebelah kirinya. Mata Galih yang masih bening kini tidak sanggup menerima pemandangan yang tidak seperti biasanya itu. Dikecap-kecapkannya mata itu yang buram terhalang oleh air mata. Begitu mendekati pintu masuk, dilihatnya kini Asih, saudara sepupunya yang sebaya dengannya, juga menjerit-jerit sambil memeluk tubuh Piyongnya yang telah tersungkur dengan sebatang tombak yang menancap di dadanya. Bangun, Yong! Bangun! Piyong, bangun! Air mata kini membanjir di pipi gadis kecil itu sambil ia menggoncang-goncang tubuh Piyongnya yang telah tergeletak tidak bernyawa. Dalam kekalutannya, Asih kecil itu tidak kehabisan akal. Gagang tombak itu ditariknya sekuat tenaga dengan harapan akan membangunkan tidur pula sang Piyong, atau dapat juga membuat bingungnya hidup kembali. Asih kecil itu kemudian putus asa. Tenaga yang dikerahkan habis-habisan tidak mampu mencabut batang tombak yang telah menembus dada Piyongnya itu. Gadis kecil itu kemudian jatuh terduduk di tanah basah dengan nafas yang megap-megap di tengah ledak tangisnya. Tidak tahu lagi ia apalagi yang harus ia lakukan. Aroma wangi lulur rempah sang Piyong di depan hidungnya itu kini dihisapnya sebanyak-banyak mungkin. Bukti kasih sayang terakhir dari seorang ibu yang diharapkan bisa menjadi bekal abadi yang tidak akan kunjung padam. Hanya itu yang tersisa. Meledak kini tangis anak sang penebang kidung itu melihatnya. Disambut guntur yang menggelegar di langit, dipegang dan juga digoncang-goncangannya bahu Asih seraya ingin mengucapkan sesuatu, namun mulut mungil itu hanya bergerak-gerak saja tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulut kecilnya. Apa yang terjadi, Syekh? Apa yang terjadi? Sambil memegang bahu Asih, kemudian ditebarkannya pandangan ke sekeliling yang telah benderang karena lautan api. Tiba-tiba mulut Galih melongo. 15 langkah di sebelah kanannya ada Paking di sana. Walaupun wajahnya telah tercoreng jelaga, namun Galih masih bisa mengenalinya. Dia adalah adik kandung Asih. Ia berkain jarik bertelanjang dada di dekat sumur senggot. Ia tengah menarik-narik tangan romonya yang tergeletak dengan leher yang telah tertembus anak panah. Bapak jangan tidur di sini. Banyak orang, Pak. Ayo kita tidur di dalam. Suara Paking kini parau dan terputus-putus di antara isak tangisnya. Setelah menyadari romonya tidak juga bangun, maka mengalirlah air mata bocah kecil itu berbaur dengan air hujan yang kini telah membasahi pipinya. Melompat kini Galih memeluk Paking. Asih kemudian juga berlari menghampiri keduanya. Galih menyambutnya di peluknya kedua adik sepupunya itu. Maka ketika anak manusia itu kini tenggelam dalam ledak tangis yang tidak berkesudahan. Benak anak-anak kecil itu tidak pernah tahu mengapa orang tua mereka tidak juga bangun. Sudah matikah mereka? Inikah yang disebut dengan kematian? Lalu akan kemanakah mereka bernaung setelah tidak ada lagi orang tua mereka? Otak kecil mereka kini tidak sanggup lagi mencerna praloyo di depan matanya.
Bumi Mameling kini mendadak pilu menelan air mata dari bocah-bocah kecil yang teraniaya yang menjadi korban sebuah keangkuhan yang tidak pernah mampu dicerna benak kecilnya itu. Jerit tangis ketika anak kecil itu belum usai ketika tiba-tiba muncul sepasang tangan hitam dan kekar meraih dan juga menggendong mereka dalam sekali rengkuan dan kemudian melarikannya agar bergabung dengan pengungsi yang lain. Ia adalah Ki Lurah Mameling, dikawal 3 orang abdinya dan juga seorang prajurit yang terluka dalam perjalanan menuju istana. Teriakan dan jerit tangis histeris ketika anak warganya itu beberapa saat tadi telah menarik perhatiannya. Sambil terus mencari tempat yang aman, teriakan bocah-bocah kecil yang memanggil bobo biungnya itu tidak ia hiraukan. Ki Lurah kini terus berlari sambil memeluk erat anak-anak warganya itu dalam rengkuhnya. Ia menyelamatkannya dengan terus berlari menjauhi daerah bahaya. Ia menahan beban dan tanggung jawab yang pedih sebagai seorang tetua desa. Gelang-gelang kini tidak lagi mematuhi wewaler dari perang. Prajuritnya telah membunuh wanita dan juga menyerang orang-orang yang tidak bersenjata. Amarah dewa di nirwana kini telah memuncak. Tidak lama kemudian, ketika anak yang telah kehilangan induk dan tempat bernaung itu kini telah bergabung dengan penduduk yang lain yang juga telah kehilangan sanak saudaranya di balik desa. Mereka kini bersiap untuk menjauhi tanah tumpah darahnya guna mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jerit tangis nelongso, sumpah serapah, dan keluhan yang tidak berujung kini menyatu menjadi sebuah keinginan yang sangat sempurna hingga menyertai wajah-wajah lusuh yang berbondong-bondong menuju ke arah selatan di bawah bimbingan seorang juru Ningmawat Aji, meninggalkan rintih binatang yang terluka yang tidak sempat mereka selamatkan di belakangnya. Binatang ternak yang menjadi salah satu sumber penghidupan itu kini telah binasa satu persatu. Para musuh yang datang tanpa nurani itu telah mengawali kemiskinan dan juga kesengsaraan yang tidak berujung di Mameling kelak di kemudian hari. Sementara itu, istana megah di selatan Mameling itu nampak lengang ketika Ki Lurah tiba di gerbang yang diapit oleh 2 arca Dwara Bala. 2 orang jaga baya Baluwarti mengadangnya dengan 2 batang tombak yang disilangkan. Biarkan kami masuk, pinta Ki Lurah. Perayaan tantrayan sudah selesai, Ki Lurah, jawab prajurit itu. Aku datang untuk melaporkan sesuatu. Mameling telah diserbu oleh musuh dan mereka membakar semua rumah kami. Mendadak tegang wajah dari kedua prajurit penjaga keamanan pintu gerbang itu. Tubuhnya seperti hendak meloncat di atas kedua kakinya. Ayo cepat, desak Ki Lurah di tengah nafasnya yang masih terengah-engah. Aku harus segera bertemu dan melaporkan kejadian itu kepada Sang Prabu. Mata salah satu prajurit kini melirik seseorang yang tertelungkup di atas punggung kuda dengan anak panah yang kini tertancap di dadanya. Setetes darah kini mengalir, namun terlihat orang itu masih bernafas. Sebaiknya Ki Lurah melaporkan dulu kepada Gusti Raden Wijaya. Baik, antarkan aku ke balai kesatrian. Prajurit pintu gerbang itu memberi isyarat untuk membuka pintu masuk di samping gerbang utama. Pintu yang di samping arca Dwara Bala itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pintu gerbang utama. Pintu itu diperuntukkan bagi keluar masuk orang atau tamu yang berjalan kaki atau berkuda. Setelah memasuki halaman istana, tanpa berpikir panjang lagi, Ki Lurah bergegas menuju ke balai kesatrian. Apakah Ki Lurah tahu siapa pemimpin mereka? Hamba tidak berani mendekat, Raden. Serangan itu sangat mendadak dan juga sangat mengerikan. Namun dari pakaiannya, jelas mereka adalah prajurit dari gelang-gelang. Nada bicara Ki Lurah terasa sangat berat ketika menyebutkan kata gelang-gelang.
gelang-gelang. Benar, Raden. Lalu bagaimana cara Ki Lurah menyelamatkan warga? Mereka yang selamat telah kami ungsikan ke kota raja. Namun sisanya yang lain sudah banyak yang terbunuh, Raden. Sudah banyak yang terbunuh. Raden Wijaya kini semakin tidak habis pikir membayangkan kejadian yang terjadi di desa Memeling itu. Jika benar ucapan dari Ki Lurah itu, berarti saat ini sedang terjadi pembantaian di sana. Tetapi mengapa gelang-gelang yang menjadi pelakunya? Ini bukan sebuah kejadian kecil. Ini harus segera dilaporkan pada Sang Prabu. Tanpa membuang waktu lagi, Raden Wijaya kemudian mengajak Ki Lurah Memeling untuk menghadap Prabu Kertanegara di Purwatapan di dalam Puri Sanggar Pamujan. Kedua orang itu berlari di atas jalan setapak di tengah sebuah taman. Para pembantu Ki Lurah juga tergopoh-gopoh mengikutinya dari belakang. Jalan itu adalah jalan yang sama untuk melintas dari sepasang patung Dwara Pala di dekat alun-alun menuju ke Pendidikan Watu Gede. Tanpa mengurangi kecepatannya, dengan setengah berlari, Raden Wijaya dan Ki Lurah Memeling kini menapak 10 anak tangga memasuki puri suci kerajaan. Di sini mulai tercium wangi lautan bunga yang menyambutnya, tepat ketika sampai di anak tangga yang paling atas. Dari tengah lorong yang langit-langitnya melengkung terlihat punggung sang raja. Raden Wijaya kemudian segera meneruskan laporan Ki Lurah itu. Jayakatwang tidak akan seberani itu, karena gelang-gelang telah banyak berutang budi pada Singosari. Kertanegara tidak percaya ketika mendengar laporan dari menantunya. Kesedihan Ki Lurah kini menggunung. Laporannya tidak mendapat tanggapan yang sungguh-sungguh dari Sang Prabu. Namun ia juga tidak berani untuk berbuat apa-apa. Hanya kini dipandanginya wajah Raden Wijaya dengan pasrah. Suara jerit tangis rakyatnya dan tiap panjang anak-anak ayam yang telah kehilangan induknya masih terngiang di gendang telinganya, menambah lebat irisan-irisan perih di dalam dadanya. Raden Wijaya kemudian tidak kehabisan akal. Prajurit yang terluka dari Memeling itu kemudian dibawa masuk ke dalam puri. Sang Prabu terkejut melihatnya dan setelah itu ia baru percaya. Sementara itu, dari luar cepuri mulai terdengar samar-samar suara riuh. Semakin lama semakin keras hingga memaksa Prabu Kertanegara untuk melongokkan kepalanya melalui lubang jendela. Dilihatnya kini dari jauh iring-iringan manusia dengan membawa ratusan obor. Siapa mereka? Mengapa begitu banyak orang yang berbondong-bondong menuju ke kota raja? Mereka adalah para penduduk Memeling, Gusti, jawab Ki Lurah. Tangis bayi anak pengungsi kini meledak-ledak di daun telinga sang raja. Setelah itu dipandanginya Ki Lurah dengan tatapan mata yang lebih tajam bila dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah kau tidak salah melihat? Tidak, Gusti. Dari panji-panji mereka, jelas sekali mereka adalah prajurit gelang-gelang. Betapa teganya Jayakatwang melakukan itu kepadaku. Padahal ia bersaudara denganku. Dada Sang Prabu kini mulai membusung mengikuti warna wajahnya yang memerah. Wijaya, buka mata Jayakatwang yang telah tertutup kabut kesombongan itu. Kerismu sudah terlalu lama tertidur di warongkonya. Tanpa harus banyak bertanya lagi, Raden Wijaya kini mengaturkan sembah. Ia kemudian memutar tubuhnya dan segera pergi berlari mengumpulkan para prajurit. Prabu Kertanegara pun kini pergi meninggalkan tempat itu diiringi oleh para pemuka agama dan juga pengawalan ketat dari pasukan Bayangkara. Ki Lurah dan orang-orangnya kini bergabung dengan warganya di tempat pengungsian. Sedangkan prajurit yang terluka kini dibawa ke Pembaringan setelah selesai mendapatkan perawatan dari tabib istana.
Sementara itu, saat yang paling ditunggu, seraut wajah di balik topeng yang mengintai dari balik pohon yang tidak jauh dari benteng istana pun tiba. Gerbang utama kini telah terbuka lebar. Sesuatu yang bergerak nampak keluar di antara sepasang arca Batara Gori, didampingi 3 sahabat sepermainannya yang juga seorang perwira tinggi kerajaan, yaitu Lembu Sora, Nambi dan Ardaraja, serta 7 orang Arya dan 600 prajurit istana. Raden Wijaya kini bergerak menuju ke desa Memeling. Sesekali pasukannya berpapasan dengan kelompok-kelompok kecil pengungsi. Melihat orang-orang yang berbondong-bondong mengungsi itu membuat Raden Wijaya kini semakin bersemangat untuk memacu kudanya. Jauh di belakangnya, di tengah kegelapan, si pemilik sepasang mata bola itu segera berlari secepat guntur untuk melompati pematang-pematang sempit guna mendapatkan kudanya. Ia kemudian sirna ditelan oleh hitamnya malam. Setelah terbebas dari rindangnya hutan, seorang pemuda bertopeng yang sejak lepas senjata berdiam di tengah semak-semak yang menyeruak di antara pepohonan tinggi dan besar itu kemudian mengurangi kecepatannya berlari. Sambil mengatur napasnya, setelah sekian jauh berlari sebelum tabah mengikuti kehidupan malam di sekitar benteng istana hampir setengah malam. Sementara itu, ketika tiba di desa Memeling, terlihat kini pertempuran yang tidak seimbang antara prajurit perbatasan Singosari dan para penduduk desa melawan prajurit dari gelang-gelang. Raden Wijaya, Lembu Sora, Nambi dan Ardaraja dan juga semua prajurit yang dibawanya segera menggabungkan diri dengan para prajurit dan orang-orang Memeling yang kian terdesak. Lembu Sora kini menghabisi pencok sahang tanpa membutuhkan waktu yang terlalu panjang. Perkelahian antara mereka berdua tidak sempat berjalan sengit. Sementara Nambi berhasil menyerangkan pedangnya ke dada Linteng Kangkung. 2 pembesar perang gelang-gelang itu kini telah roboh pada awal pertarungan. Ardaraja kini juga tidak kalah garangnya. Kini pasukan Jaran Goyang telah mendapatkan lawan yang seimbang, bahkan juga jauh lebih kuat. Banyaknya prajurit yang roboh dalam waktu yang singkat. Para panglima perang Singosari itu bukanlah lawan yang seimbang jika dibandingkan dengan seorang lurah prajurit Jaran Goyang atau punggawa yang setingkat dengannya. Raden Wijaya sendiri kemudian segera menghadapi Jaran Goyang. Dengan sangat lincah, menantu dari Kertanegara itu berkelahi dengan serangan-serangan yang mematikan di atas punggung kudanya. Jurus-jurus maut dari Jaran Goyang tidak mampu mengimbangi ketangkasan Senopati Singosari malam hari itu. Jaran Goyang menganggap remeh anak muda di depannya itu. Tanpa mempertimbangkan kemampuan lawannya bertarung, serangan-serangan pedangnya terbungkus oleh nafsu untuk segera mencabut nyawa Raden Wijaya. Namun ketika nafas itu kini telah menipis, maka gerakannya kini menjadi lemah. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Raden Wijaya membungkam sepak terjang beringas musuhnya. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama bagi Raden Wijaya dan pasukannya untuk menggilas para pengacau dari utara itu. Raden Wijaya berhasil membunuh Jaran Goyang dengan sebuah luka yang menganga di lehernya. Tubuh pemimpin keonaran di Memeling itu kini roboh ke tanah, disusul suara berdembum ketika kuda tunggangannya juga roboh karena kakinya terkait jebakan ranjau tali yang dipasang oleh para penduduk. Ringkik suara kuda Jaran Goyang itu hampir sama kerasnya dengan jerit tuannya yang kini meregang nyawa. Suara itu mengejutkan para prajuritnya. Mereka tidak menyangka dengan semudah itu pemimpinnya dapat ditaklukkan. Orang kedua adalah Bango Dolok yang kemudian memutuskan angkat kaki dari desa itu. Mundur! Semuanya mundur! Dengan lantang perintah itu digaungkan. Namun tenggorokannya tersedak ketika ia kemudian dibungkam oleh sebuah anak panah yang kini menghunjam tubuhnya. Tubuhnya terhuyung ke depan dan terhempas pada rerumputan basah. Panah Lembu Sora kini telah mengantarkan ajalnya. Tangan kanan dari Jaran Goyang kini telah tuntas tidak tersisa
meninggalkan sisa-sisa prajuritnya yang kini melarikan diri ke utara. Mereka menuju ke perbukitan dan menyelinap di antara lembah-lembah dan pohon-pohon tinggi untuk menghindari serangan anak panah dari Singosari. Tidak begitu sulit bagi Raden Wijaya untuk mengejar musuhnya. Dia dan orang-orangnya sangat menguasai keadaan alam di desa itu. Pasukan Singosari kemudian terus mengejarnya dan baru berhenti setelah mendengar perintah dari Raden Wijaya untuk kembali lagi ke selatan menuju ke istana. Orang-orang Singosari yang dikirim oleh Prabu Kertanegara itu kini dapat dengan tenang dan puas karena telah berhasil menghalau musuh mereka. Bumi Mameling kini kembali menjadi sunyi. Suara serangga malam kini menyelinap di sela rintih orang-orang yang terluka serta bau hangus kayu terbakar yang merayapi mayat yang berserakan. Kini ditambah lagi dengan bau amis darah yang menggenang. Mameling kini telah terkuasai. Pasukan Raden Wijaya kemudian kembali ke istana, meninggalkan sebuah desa yang kini telah menjadi puing-puing yang berserakan dan lengang ditinggalkan oleh para penghuninya. Tidak genap 1 malam, keasrian desa itu kini telah sirna tidak berbekas.